Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati sahibul wilayah, Pak RT, Pak RW wilayah Perumahan Taman Aster, kemudian Ketua DKM Al-Fajar beserta jajarannya, kemudian para jamaah semua, ibu-ibu, bapak-bapak, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu ya, namun tidak mengurangi takjim dan hormat saya kepada semuanya. Pertama-tama mari kita bersama-sama membacakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tak terhingga dan tak terputuskan selama hidup kita dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kehariban kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya yang taat akan tuntunan-tuntunannya dari masa beliau sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam barik alaihi. Masyarul muslimin jamaah Masjid Al-Fajar yang saya banggakan, kultum malam ini insyaallah akan sampaikan tentang jarak perjalanan seorang musafir yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ketentuan puasa Ramadan bagi musafir perlu kita kenali dan pahami sebagai umat Islam. Apalagi di Indonesia puasa Ramadan identik dengan tradisi mudik menjelang Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Musafir atau orang yang sedang melakukan perjalanan memang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa atau berbuka. Namun perlu diperhatikan ada berbagai ketentuan bagi musafir jika ingin membatalkan puasa Ramadan atau tetap melanjutkannya berpuasa. Sayyidah Aisyah radhiyallahu an menceritakan bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa saat perjalanan. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai puasa dalam perjalanan. Lantas beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, jika kamu menghendaki maka berpuasalah, dan jika kamu tidak menghendaki maka batalkanlah. Hadis riwayat Muslim. Ketentuan puasa Ramadan bagi musafir atau dalam perjalanannya dalam membatalkan atau melanjutkan puasanya tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing personalnya atau manusianya. Ada kondisi yang menyebabkan harus dan boleh membatalkan puasa, harus dan boleh ya. Ada pula kondisi yang membuat tidak boleh membatalkannya puasa. Walaupun boleh membatalkan atau tidak berpuasa, namun siapapun orangnya, musafir orang manapun, tetap harus membayar di luar bulan Ramadan. Ada 3 hal tentang berpuasa yang harus diperhatikan bagi seorang musafir atau seorang yang dalam sedang perjalanan. Yang pertama, ketentuan puasa Ramadan bagi musafir. Yang pertama adalah haram berpuasa jika hati telah menduga akan terjadi kerusakan pada dirinya, anggota tubuh atau fungsi dari tubuhnya karena puasa, atau sebenarnya tidak membahayakan untuk sekarang namun berpikir akan membahayakan untuk di masa yang akan datang, besok, lusa, atau beberapa bulan kemudian, bahkan tahun kemudian.
Jadi pada kondisi seperti ini kita diwajibkan berbuka atau tidak berpuasa. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Bajuri di dalam kitabnya. Bahkan bila seseorang menduga kuat akan meninggal menduga akan rusaknya anggota tubuh dan fungsinya oleh sebab berpuasa, maka haram baginya berpuasa. Sebagaimana Al-Ghazali berpendapat dalam Al-Mustafa, jika ia tidak merasa berbahaya pada saat berpuasa, namun dikhawatirkan terjadi bahaya di waktu mendatang, maka berbuka puasa itu lebih baik baginya. Sebagaimana Al-Rafi'i menukil dari kitab At-Tatimiyah, dan ia membenarkan pendapat tersebut. Itu yang pertama. Kemudian ketentuan puasa Ramadan bagi musafir yang kedua, menjadi makruh berpuasa bagi kita yang sudah memenuhi syarat diperbolehkannya tidak berpuasa bagi musafir. Pertama, perjalanan yang ditempuh adalah perjalanan yang diperbolehkan qashar sholat, atau dalam ketentuannya minimal 81 km ya. Yang kedua, perjalanan yang mubah, bukan perjalanan untuk melakukan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, perjalanan yang dilakukan adalah pada malam hari sebelum terbit fajar subuh dan melewati batas desa sebelum fajar subuh tiba. Jadi berangkat dari rumahnya sebelum fajar ya. Jadi jika pada kondisi seperti yang telah disebutkan di atas tadi, bagi musafir disunahkan untuk berbuka puasa sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abu Bakar Al-Ahdali dalam kitab Najm Qawaid Fiqhiyahnya yang berjudul Al-Faraid Al-Bahiyah. Kemudian ketentuan puasa Ramadan bagi musafir yang ketiga, yaitu wajib berpuasa bagi musafir yang tidak memenuhi syarat diperbolehkannya tidak berpuasa. Syaratnya sama seperti yang telah disebutkan sebelumnya tadi ya, yaitu musafir yang menempuh perjalanan yang belum memperoleh mengqashar sholat atau kurang dari 81 km. Kemudian perjalanannya untuk melakukan kemaksiatan, lalu perjalanan yang dilakukan setelah fajar subuh, dan satu lagi adalah musafir itu telah menetap di suatu tempat, sudah menginap atau sudah mukim. Itulah musafir yang tidak memenuhi syarat diperbolehkannya tidak berpuasa. Karena berpuasa lebih utama daripada berbuka bagi musafir yang sudah memenuhi syarat untuk tidak berpuasa dan tidak merasa berat atau merasa kesulitan untuk melaksanakan ibadah puasa. Bahkan kuat dan tidak ada bahaya yang ditimbulkan karena berpuasa. Bahkan inilah yang dipilih oleh jamhur ulama atau oleh mayoritas ulama. Sebagaimana yang diterangkan oleh Hasan Sulaiman An-Nuri di dalam kitab Ibanatul Ahkam. Namun pendapat itu berbeda dengan Imam Ahmad yang mengatakan lebih utama berbuka daripada berpuasa meskipun ia kuat. Berdasarkan hadis tidak ada kebaikan berpuasa di dalam perjalanan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Inilah hukum puasa bagi musafir. Jadi kesimpulannya, jika dengan berpuasa dapat menimbulkan bahaya pada diri kita, maka puasa diharamkan baginya, bagi orang-orang yang melaksanakan perjalanan atau musafir. Selain itu juga, jika belum memenuhi persyaratan diperbolehkannya tidak berpuasa bagi musafir, maka kamu wajib berpuasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.